bisa mendengar bukan berarti tak mampu menari. Sulit menggenggam bukan berarti tak berkarya. Tingginya cita-citaku mampu menembus lebatnya hutan ini. Saat orang lain bilang tak bisa, aku memilih berani. Bagi mereka, keajaiban terlahir setiap hari. Sunyi mampu berubah jadi bumi. Pertamina mendengar dan terus menghadirkan energi untuk anak bangsa yang siap maju menggerakkan Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen saya kayaknya udah ya. Sudah, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Makasih Mas Iga sudah diundang, sudah diberi kesempatan sekalian jadi forum untuk reunian. Terima kasih Bu Rati, Mbak Laili, Mbak Ruth. Tadi juga sempat WA-WAan, reuni lagi dengan Pak Suko. Selamat siang Pak Suko, salam dari salah satu murid Bapak yang 2 kali saya nggak ngulang dasar jurnalistik. Jadi baik teman-teman, perkenalkan nama saya Feti, saya salah satu pelaksana penanggung jawab tanggung jawab sosial dan lingkungan di Pertamina Persero. Jadi PJSL Pertamina ini dilaksanakan di bawah fungsi yang namanya Corporate Secretary dan kami bergabung di saya bergabung di PT Pertamina Persero sudah mulai sejak tahun 2001. Kalau Mbak Laili tadi lebih menjelaskan mengenai aspek yang banyak sekali sisi teknisnya terkait apa itu pelaksanaan Corporate Social Responsibility. Mungkin kalau dari saya lebih memulainya dari bagaimana orang memandang corporate social responsibility dan bagaimana akademisi menerjemahkan apa itu corporate social responsibility. Jadi banyak sekali definisi, banyak sekali pandangan mengenai apa itu sebetulnya corporate social responsibility. Namun pada akhirnya pandangan-pandangan ini mengerucut pada bahwa CSR adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi di mana mereka ini melakukan mitigasi resiko atas keberadaannya dengan menyertakan para stakeholder dalam proses bisnisnya. Jadi ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang mengintegrasikan baik itu masyarakat maupun lingkungan di sekitarnya untuk memitigasi resiko dari operasional perusahaan yang dia jalankan. Seperti yang dibilang oleh Mbak Laili tadi bahwa kita butuh license to operate, bahwa kita butuh berkomunikasi. Ini adalah upaya bahwa perusahaan itu saya beroperasi, saya pun mendapatkan profit, tapi keberadaan kami itu juga memberikan keuntungan bagi masyarakat. Kalau selama ini sebelum saya dulu bergabung di perusahaan, saya itu selalu beranggapan bahwa CSR itu berarti donasi. Berarti kalau saya minta CSR-nya perusahaan, dulu kalau mahasiswa ya biasanya, oh berarti saya minta dukungan ini, dukungan itu gitu ya. Jadi lebih kepada bentuknya sponsorship kegiatan, terus kemudian mungkin donasi barang, itu yang banyak sekali yang kita lakukan ketika kita masih mahasiswa ya. Nah, ternyata setelah memasuki ranah industri, corporate social responsibility itu tidak hanya donasi. Jadi it's beyond donation. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang dilaksanakan oleh perusahaan yang mana mereka secara aktif itu terlibat untuk melibatkan para stakeholder untuk menjalankan program-program berkelanjutan yang mana berangkatnya itu berdasarkan dari ekspektasi para stakeholders, masyarakat yang ada di sekitar kita, terus kemudian pemangku kepentingan, seperti kalau yang tadi Mbak Laili bilang,
Ada kelurahan, ada kecamatan, ada pemerintah, ada juga swasta di sekitar kita. Terus kemudian hal yang harus kita penuhi adalah pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum. Bahwa ada etika-etika hukum, ada etika-etika dasar bisnis yang juga menjadi bagian dari bagaimana kita menjalankan corporate social responsibility. Dan ini tidak hanya dijalankan sebagai sebuah lip service, tapi sebuah bagian yang memang terintegrasi dalam perusahaan. Jadi tidak hanya satu bagian tertentu saja, tapi setiap bagian dari perusahaan itu harus mampu menjadikan rasa tanggung jawab sosial ini sebagai bagian dari keberadaan industri. Untuk Pertamina sendiri, tanggung jawab sosial dan lingkungan kami banyak sekali banyak sekali mendasarkan kepada bagaimana sebuah perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Selain kami sebagai perseroan, kami juga adalah badan usaha milik negara yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jadi keberadaan Pertamina di dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan itu tidak lepas dari keberadaan kami sebagai sebuah entitas bisnis yang memiliki hubungan dengan kehidupan global, internasional. Jadi kita melihat di agenda-agenda internasional, ada agenda 2030 Sustainable Development Goals yang ada 17 target SDGs dengan 169 deskripsi kegiatannya. Di ranah nasional itu diterjemahkan melalui keputusan Presiden nomor 59, kalau saya tidak salah, tahun 2017, kita mengadopsi tujuan perkembangan nasional ini kepada RJPMN 2020-2024. Ada fokus-fokus pembangunan dan juga ada pilar-pilar RPJMN nasional. Dari situlah Pertamina terus kemudian menerjemahkan sebetulnya saya sebagai sebuah entitas bisnis itu memiliki kepentingan bisnis apa, dan kemudian saya bisa berkontribusi apa terhadap sasaran-sasaran baik nasional maupun sasaran-sasaran sosial yang bersifat global. Dari situlah kami mencarikan bahwa tujuan TJSL Pertamina ke depan adalah membangun energi kemandirian untuk Indonesia. Karena kami melihat bahwa kemandirian masih merupakan satu tematologi pembangunan sosial yang menjadi idola. Di Pertamina, kami sangat beruntung karena kami selain sebagai sebuah perusahaan migas, adalah sebuah badan usaha milik negara yang memiliki satu full cycle tanggung jawab sosial. Kenapa kami bilang ini full cycle tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial Pertamina menuju jalan menuju kemandirian ini adalah satu proses di mana kami memiliki program-program end-to-end. Jadi dari awal, seperti yang dilakukan oleh Mbak Laili, kita juga melakukan pemetaan potensi lokal. Apa sih sebetulnya di seluruh Indonesia ini, setiap masing-masing unit operasi, apa potensi-potensi lokal yang bisa diambil dan bisa dikembangkan di masyarakat. Ini pemetaannya bisa kita lakukan melalui wawancara langsung, bisa juga kita bekerja sama dengan universitas untuk melakukan pemetaan potensi, atau bisa juga kita komunikasikan melalui pejabat yang berwenang. Kemudian kita memiliki 3 program tanggung jawab sosial yang bentuknya bisa berjenjang, namun juga bisa berjalan sendiri-sendiri. Hal yang pertama kami lakukan adalah biasanya kita bisa membantu melalui program hibah langsung. Jadi hibah langsung ini biasanya bentuknya bina lingkungan, di mana kita bisa memberikan bentuknya bantuan-bantuan in-kind maupun in-cash yang dikelola oleh masyarakat. Ini adalah bentuk yang paling dasar yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya kami memetakan apa dari yang sudah kita berikan yang juga beririsan dengan potensi lokal yang bisa dikembangkan untuk diberdayakan. Jadi tidak hanya kita memberikan,
Tapi next step-nya apa? Orangnya bisa diberdayakan lebih lanjut. Itu adalah di program pemberdayaan atau CSR. Saat masyarakat itu sudah memiliki satu program pemberdayaan, kan kita butuh untuk keluar. Jadi kita tidak bisa terus-menerus berada di dalam satu ekosistem dan terus-menerus memberikan sesuatu di sana. Biasanya yang kita lakukan adalah kalau dari masyarakat itu sudah ada kegiatan misalnya kemandirian secara ekonomi, kita akan mulai pelan-pelan mengenalkan mereka kepada program kemitraan. Program kemitraan ini adalah salah satu program yang diwajibkan kepada setiap BUMN, di mana perusahaan menyisihkan sebagian labanya untuk dikelola secara bergulir dan dijadikan sebagai bagian dari bantuan untuk memberikan modal kepada UMKM, usaha menengah dan kecil. Jadi kita memberikan pinjaman dengan jasa administrasi yang rendah di bawah perbankan, dan ini tidak memiliki syarat yang terlalu rumit seperti di perbankan. Jadi sasarannya memang adalah UMKM yang non-bankable. Diharapkan melalui pemberian modal kerja, mereka mulai memiliki tanggung jawab bahwa uang yang dikelola harus dikembalikan dan mereka mulai memikirkan bagaimana mengembangkan kemandirian secara sendiri. Nah, dari sini perbedaan, mungkin kalau PK hampir mirip seperti kita pinjaman KUR ya, tapi perbedaannya adalah untuk program kemitraan, kita memiliki satu mekanisme pembinaan di mana para UMKM ini tidak hanya diberikan pinjaman, tapi juga diberikan bimbingan bagaimana mengembangkan bisnisnya supaya lebih mandiri. Untuk salah satu contoh kegiatan, mungkin yang untuk model sinergi dari Bina Lingkungan dan CSR, kami di Pertamina memiliki salah satu program Polok Bengkale di Bali. Jadi kalau tadi adik-adik sempat menyimak video, ada yang di depan, ada yang anak gadis yang sedang menari. Ini adalah salah satu binaan Pertamina yang ada di Bali. Jadi di Desa Kolok Bengkala ini di Bali, di Desa Bengkala di Bali ini kita punya satu sinergi di mana orang-orang di Bengkala itu sebetulnya memiliki keterbatasan karena sekitar 2% dari masyarakat yang lahir di sana itu lahir dalam keadaan bisu dan tuli. Jadi sebelum ada program Pertamina di sana, mereka lebih banyak menutup diri dan mereka tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi karena memang agak susah untuk mencapai fasilitas pendidikan yang untuk difabel. Terus kemudian ini berdampak kepada kemampuan mereka untuk mencari penghasilan. Jadi kerjanya serabutan, buruh tani, lebih banyak hanya mengandalkan berladang dan beternak, yang mana areanya pun sebetulnya tidak terlalu subur. Jadi memang banyak keterbatasan-keterbatasan ekonomi yang timbul baik berdasarkan kondisi alam maupun kondisi sosial dan kondisi fisik. Nah, pada kemudian Pertamina melalui proses mapping sosial, Pertamina kemudian melakukan intervensi di sana. Kami melakukan pembangunan fasilitas di mana ada pembangunan embung, ada pembangunan sarana ibadah, ada pembangunan balai warga yang dipergunakan oleh warga untuk saling berkomunikasi. Kita juga melakukan pembinaan untuk mereka meningkatkan taraf pendidikannya, melakukan perbaikan bedah rumah, terus kemudian memberikan pembekalan agar mereka memiliki wawasan untuk menjalankan mata pencaharian di luar yang hanya bekerja serabutan. Jadi mulai ada program pelatihan kerajinan, beternak, terus wirausaha. Jadi sekarang di daerah ini sudah mulai sering dikunjungi oleh para turis dan mereka ini walaupun bisu dan tuli,
salah satu aktivitas yang dilakukan di sana adalah ada pertunjukan menari. Jadi memang di Bengkale ini masyarakatnya memang benar-benar istimewa sekali. Selanjutnya adalah program kemitraan. Seperti yang saya bilang tadi, tujuan utama dari BUMN itu ada salah satunya diantaranya adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha baik yang bersifat UMKM, koperasi maupun masyarakat. Nah, dari situlah kemudian program kemitraan Pertamina itu dijalankan dengan berproses bisnis utamanya adalah selain kita menyalurkan pinjaman, kita juga melakukan pendampingan. Kira-kira bisnis yang dijalankan oleh para UMKM ini memiliki keterbatasan apa dan apa yang kita bisa bantu. Biasanya ada pemasaran atau masalah produksi atau masalah publikasi. Dari situ kita biasanya memberikan baik itu pelatihan maupun sertifikasi maupun akses kepada pasar di nasional maupun internasional. Beberapa waktu yang lalu, sehubungan dengan pandemi, Pertamina juga sudah melaksanakan pameran digital, Smexpo, yang cukup mendapatkan exposure sangat baik dari 28 negara. Jadi dalam pameran digital ini, kita tidak saja memamerkan barang yang mau dijual, namun juga membuat semacam forum bisnis di mana para UMKM ini bisa bertemu dengan pebisnis-pebisnis baik di Indonesia maupun di kancah internasional yang mencari source barang. Jadi UMKM ini tidak hanya menjalankan jual beli secara retail, tapi juga melakukan jual beli secara produsen yang besar ya. Gitu. Menurut kami, program kemitraan ini adalah advance level dari corporate social responsibility karena dari program kemitraan ini, kita bisa menyelamatkan bibit-bibit usaha kecil dari jeratan hutang. Jadi dengan hanya menerapkan jasa administrasi sebesar 3% dari yang diberikan, ini memberikan keleluasaan kepada UMKM untuk bisa mengatur keuangannya. Selain itu, tujuan utama dari program kemitraan ini bukan pengembaliannya saja. Jadi memang non-performing loans-nya itu menjadi satu perhatian, namun yang lebih ditekankan adalah bagaimana UMKM ini bisa berkembang dengan kemitraan yang kita berikan, baik dalam bentuk pemberian sertifikasi, pelatihan, maupun pembukaan pasar bagi mereka di kancah lokal maupun internasional. Ini juga merupakan exit strategi ya, jadi kalau misalnya kita dalam satu unit itu melakukan kegiatan baik dari pembinaan awal, misalnya kita berikan hibah, terus kemudian kita berdayakan mereka secara ekonomi. Nah, program kemitraan ini adalah program akhir di mana kita mulai menyapih dalam tanda kutip masyarakat untuk bisa berdiri sendiri. Jadi setelah mereka bisa menjalankan program kemandirian di bidang ekonomi dan mereka punya usaha yang secara mandiri yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam program kemitraan, perusahaan akan pelan-pelan melepaskan istilahnya bantuannya yang secara terus-menerus. Jadi kita bisa pindah ke tempat lain lagi dan bisa memulai program yang baru. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah satu contoh program kemitraan yang cukup berhasil. Jadi ini adalah program kemitraan yang kami jalin dengan salah satu pengusaha kopi yang ada di Aceh. Mungkin Mbak Ruth boleh diputar videonya. Sebentar, yang di sebentar, Mbak. Mungkin yang operator.
Atau dari tempatku aja sih sebentar. Ya, dari Mbak Ibu bisa. Boleh. Sebentar ya. Jadi ini adalah salah satu contoh mitra binaan kami di Aceh. Kedengeran ya Mbak Ruth ya? Enggak, Oh, nggak bisa? enggak Bu. Mungkin, Oh, tapi videonya muncul. oh, oke. Oke, jadi narasiin aja ya. Jadi ini adalah Kopi Bawadi, salah satu UMKM yang ada di Aceh. Awalnya mereka memang memiliki usaha kopi yang sudah berjalan dan sudah melakukan ekspor ke paling tidak ke negeri tetangga ya, karena Aceh jadi dia ke Malaysia dan teman-temannya. Pada tahun 2017 kita memberikan bantuan kepada mereka berupa modal kerja. Mereka menambah mesin yang efeknya adalah menambah tenaga kerja. Kemudian pada tahun 2019 bahwa di Aceh ini kita bawa untuk mengikuti pameran di Cina. Dari mengikuti pameran yang berskala internasional, di mana ada forum bisnis di sana, mereka sekarang sudah bisa melakukan ekspor di daerah Asia dan kemudian mulai merambah ke Eropa. Jadi pada dasarnya upaya yang dilakukan oleh Pertamina untuk membina usaha kecil itu tidak hanya memberikan pinjaman, tapi juga mengajak mereka untuk bisa memperluas pangsa pasarnya. Dan pada akhirnya tidak hanya berdampak kepada si pemilik UMKM ini saja. Pemilik UMKM ini kan juga merupakan bagian dari satu komunitas petani kopi di Aceh. Jadi kalau dulu dia bekerja sama hanya dengan beberapa penghasil kopi, sekarang kerjasamanya juga lebih besar gitu. Sayang ya suaranya tidak masuk ya. Oke. Baik, karena kalau nggak ada suaranya juga nggak